Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita semua masih hidup. Banyak yang masih hidup kemarin tapi sekarang sudah jalan, sudah waktunya berangkat, sudah waktunya pulang, dan pasti pun itu akan dialami siapapun yang kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita tidak akan ada yang bisa menghindari. Alhamdulillah kita semua masih hidup. Hidup untuk apa? Tentu hidup ini untuk berbenah. Pakanjaki batit penguji alih sebelum tujukka. Tumelo lagi lau Mekah persiapannya. Apa mula pakaian, jangan ada yang ketinggalan. Bawa uang banyak-banyak. Bagaimana kalau perjalanan ini adalah perjalanan yang paling panjang? Fa inna safara tawil. Ada tahapan perjalanan setelah dunia ini, dan itulah perjalanan yang sesungguhnya. Saya kadang Bapak Ibu sekalian ketika membawa jamaah panik ketika satu koper barangnya tidak datang, tidak berhasil dibawa pulang. Bagaimana ini nanti kita betul-betul dalam perjalanan sama sekali tidak bawa yang pernah kita dapatkan. Taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum. Intinya ma'asyiral muslimin, kalau kita menyadari bahwa kita semua akan pulang, berangkat satu persatu, tidak berangkat bersama-sama. Jangan anggap bahwa kita satu rumah semua sama-sama ayo jalan. Tidak. Itu munafurada. Kamu akan datang sebagai furada. Ya, kita sering dengar ini haji furada, haji mandiri, jalan sendiri. Kalau jitumuna furada, kamu akan datang dengan furada, datang sendiri, tidak disertai, tidak berombongan. Jadi alhamdulillah kita masih hidup ini. Hidup untuk apa? Hidup untuk berbenah.
berbenah dengan dua hal: manfaatkan hidup ini untuk senantiasa bertaubat, dan manfaatkan hidup ini untuk bersama-sama memenuhi, mengisi hidup ini dengan bekal sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus untuk menjadi teladan siapapun yang menginginkan kebahagiaan yang sesungguhnya, bahagia di dunia, bahagia dan selamat di akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sudah mengkaji, Bapak Ibu sekalian, beberapa pertemuan tentang kenikmatan yang sesungguhnya hanya akan didapatkan dengan ma'rifatullah, dengan kita mengenal baik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, ma'asyiral muslimin, kita akan lanjutkan apa yang sudah dibahas sebelumnya. Telah kita pahami bersama bahwa ternyata kita ini semua pernah berada di padang Arafah. Semua orang pernah di padang Arafah. Ini sebagaimana disebutkan Bapak Ibu sekalian oleh Imam An-Nasai dalam kitabnya As-Sunanil Kubra, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkisah bahwa sewaktu Nabi Adam berada di Arafah, ini belum ada orang kecuali hanya 2 orang. Ketika Nabi Adam berada di padang Arafah, Allah mengeluarkan dzarrah. Dzarrah ini adalah benih-benih yang akan menjadi manusia. Jadi Allah keluarkan dari tulang sulbinya Nabi Adam di sebuah lembah, namanya lembah Na'man. Ini adalah partikel-partikel calon manusia. Semua calon manusia dikeluarkan dari tulang sulbi Nabi Adam di sebuah lembah di padang Arafah, namanya lembah An-Na'man. Jadi kita semua ada di situ. Ya, kita semua ada di situ. Allah keluarkan Bapak Ibu sekalian. Ketika lembah ini sudah dihamparkan di padang Arafah, Allah kemudian Bapak Ibu sekalian bertanya dengan dialog yang singkat, alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Tuhan? Saya ada waktu itu. Kita semua ada. Kita semua ada. Alastu bi rabbikum. Jadi bermiliar-miliar zarrah ini, partikel-partikel calon manusia ini ada di situ. Allah mempersaksikan dirinya. Jadi pada dasarnya setiap orang, Bapak Ibu sekalian, memiliki di dalam dirinya ada eksistensi Allah. Mau dia di Yahudi, di Arab, di Asia, setiap orang. Makanya kita selalu bersyukur, Pak. Kurangi mengeluh. Karena orang yang banyak mengeluh itu dipastikan orang itu punya kenyataan hidup yang tidak baik. Paling besar kita syukuri hidup di Pindra, masjid di mana-mana. Paling besar kita syukuri Bapak Ibu sekalian, kita berada di lingkungan Islami
walaupun tentu di mana-mana, di sana sini. Karena bibit yang ada di dalam jiwa setiap orang ini eksistensi Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti akan lahir dan lingkunganlah fa abawahu yuhawidanihi, biasanya ditentukan oleh lingkungan yang buruk. Inilah yang disebut dengan fitrah. Jadi fitrah itu di dalam dada setiap orang, Bapak Ibu sekalian, ada Allah. Dirinya mengakui Allah. Andai kita dilahirkan di lingkungan Yahudi, alastu bi rabbikum, jadi miliaran orang Bapak Ibu sekalian ini, zarra ini di lembah namanya Naman, Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Qalu bala syahidana. Semua orang mempersaksikan. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita akan membahas kelanjutan daripada ini. Berarti kita mesti mengenal Allah. Orang yang biasanya tidak kita kenal, pasti kita tidak bisa mengagungkan Bapak Ibu sekalian sebagaimana layaknya. Jadi maka deki tulah masuk kampus tak maka iman meski agu pinrangir. Oh, betapa kita sangat mengagungkannya karena kedudukannya. Alena tu tamaton lah kampung itu, kita sangat mengagungkannya. Pengagungan seseorang itu hanya akan bisa mengagungkan Allah ketika dia mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi kau kata macapa demi tu nesangi po Allah Ta'ala demi nisa. Maka pembahasan kita selanjutnya ada 5 poin. Kenapa kita mesti kenal Allah? 1. Yang kedua, kategorisasi mengenal Allah. Setiap orang itu Pak punya pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia kita berada di golongan yang mana. Yang ketiga, bagaimana cara mengenali Allah. Yang keempat, apa yang mesti dikenali tentang Allah. Dan yang kelima adalah hikmah atau buah-buah manis di balik mengenal Allah. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, kenapa kita mesti kenal Allah? Kenapa mesti kita mengenali Allah Subhanahu wa taala? Ini di dalam kitab Al-Fawaid, Bapak Ibu sekalian, dijawab bahwa la sa'adata lil ibadi wa la salaha lahum wa la na'ima illa bi an ya'rifu rabbahum wa yakunu wahdahu ghayata matlubihim. Seorang hamba bisa dipastikan, hamba yang tidak mengenal Allah tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau kita tidak mengenal Allah, jangankan di akhirat, orang yang tidak mengenal Allah tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Harta benda itu adalah kebahagiaan, tapi itu hanya sampai harta benda itu habis. Warang perang ya sang kebahagiaan, tapi harta itu bisa habis, bisa diambil orang, bisa musnah. Jadi orang yang menggantungkan kebahagiaannya pada hartanya, bapak-bapak dan ibu sekalian, orang ini nanti pada akhirnya akan tersiksa. Anak itu adalah kebahagiaan, tapi kebahagiaan kepada anak itu hanya sampai akan berakhir dengan perpisahan. Ya kuna salah ini sipak dua mani emak nak boleh lato nih kes kemana ngirona tetap tala sukses mana masih bahagia.
si patung pulak ka mani ibu kasih sele-sele si sapu-sapu minyak gosok. Kebahagiaan terhadap anak hanya akan ketika anak itu sudah durhaka, masih bahagia dengan anak. Ketika anak kita durhaka, jadi kebahagiaan itu bukan pada anak, kebahagiaan bukan pada jabatan, kebahagiaan itu Bapak Ibu sekalian bukan pada popularitas. Maka Bapak Ibu sekalian dalam kitab Al-Fawaid, la sa'adata lil ibadi, manusia tidak akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya kecuali dia berbahagia dengan yang maha abadi. Jadi mengenal Allah itu akan membuat kita bahagia, membuat hati kita tenang Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena apapun yang disuguhkan dunia ini terkadang menipu, terkadang menipu. Amal hayatu dunya illa mata al-ghurur. Tidaklah kesenangan dunia kecuali itu adalah kesenangan yang menipu. Banyak orang tertipu Pak. Neng kalingi tek ban adena law masigi nakala siang alena. Pantir rapa idi toje pimpi ngerapa aturo cede. Aja nai di nasabarin adena law teh masigi. Rapat hanya sampai jam 11.45. Padahal aku masam paja madosa kak aku dia mula aku ya muhal-halang itu. Hati-hati ke nakala si agama ki lino namega toje tau kasi akan aja pigo ustaz manuti punggawai kasi idi punggawai aja tak buat acara penting na waktu sepanjang ini demi untuk ya nasabah Allah itu memperbaiki hamba dengan ibadah. Kapan hambanya tetap utamakan ibadah, Allah yang akan menolong Bapak Ibu sekalian. Tite jete ko Makkah ko tulam malimini jiwa jadi pala memang pe itu maculi-culi ada mi jete masapa di natung-natung ngiri tapi ko waktu sempajang ya apa jadi atung-atung ngini di tuna tulam masih giina. Iya teh ukur meni pampe nggak duit nadi pajana memang tidak keburu mi cawamui maculi-culi mi teh sampai lino ukur tapi kuna dapi waktu sempajang tutup toko selesai acara apa jadi deh asoni yai pas salada inilah masya la sa'adata lil ibadi wala salaha lahum. Jadi kesemuanya Bapak Ibu sekalian hati-hati tertipu. Nah apa yang kita anggap kebahagiaan hari ini, kita bahagia bersama dengan anak, bahagia bersama dengan pasangan, tata jamui pada akhirnya akan berakhir dengan air mata, akan berakhir dengan air mata, tetik mata teman itu. Makanya Bapak Ibu sekalian ada sebuah ungkapan ini ketika seorang ulama besar Bapak Ibu sekalian Ibnu Taimiyah hidupnya itu Pak sedikit masuk penjara, dikriminalisasi, disapar salana ita rungku cede-cede ya ko masuk sih isapar si salana ita rungku sih sehingga kehidupannya lebih banyak di dalam penjara. Sampai-sampai dia tidak sempat menikah. Pak cede-cede begitu keluar beberapa saat kemudian isapar silasana kemudian dipenjara. Sudah bosan bolak-balik masuk penjara sampai dia mengatakan Bapak Ibu sekalian ma yaf'alu a'da'i bi. Dia katakan Bapak Ibu sekalian bahwa ma yaf'alu a'da'i bi. Sebenarnya ini musuh-musuhku apa yang mereka inginkan.
Sebenarnya orang yang memenjarakan saya ini apa yang mereka inginkan? Surgaku ada di dalam hatiku. Surgaku bukan berada di dompetku. Allah. Surgaku ada di dalam hatiku. Sehingga kemanapun saya pergi, kamu tidak akan mampu menyiksa saya. Surgaku bukan di hartaku. Surgaku ada di dadaku. Begitu kuatnya bapak-bapak dan maksudnya agak jengwacina itu mekosisa, kamu tidak bisa siksa saya. Saya bukan menikmati dunia ini karena harta, tapi saya menikmati dunia ini karena hatiku, cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Paya tu kok dompet tamon rea sengi kebahagia apa? Ia mau tik balancai capu tu. Ia mau kabok-kabok. Ya kok kue keluarga weitar suruh gata, kue anak tok kue napatarimo kimatu tu. Jadi orang yang tidak mengenal Allah, kehidupannya akan dipenuhi oleh teka-teki, pertanyaan-pertanyaan hidup sepanjang tahun. We pekone romatu ko ani kasih we 2 talu je wi jana de jana siaga pemasukan ni. Bagaimanalah masa depan anak ini? Aga na totona rukasi. Tiro tila seuli patimi pikiri kiro. Tapi ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, saya seperti ini, masa depanku Allah yang atur. Ternyata jauh sebelum kita meninggal bapak-bapak dan ibu sekalian, semua apa yang akan terjadi itu sudah menjadi bagian daripada yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang itu makari sukari makuraga kuraga asikola kona Allah taala pamaliko masa depan. Pak kota matoy mit tentukan masa depan na anak-anak. Detulai detul. Denayum. Pak Mega tu tahu Pak gagal cita-cita. Gagal cita-cita. Ya dia senang kawa cita-cita makoy. Dia nangka. Ko pasan guru tak kelisirin ra guru mo kombo guru mo. Pengala taala pa pitako ya capan. Pak ko di tati dalimelo cita-cita malah sauluk itu. Cita-cita ta talimelo manca di punggawa. Dia apa nanca di punggawa kang kamati. Iya tu mega la seulu na tema ko malaga tahu masa sa tahu agi na sabak talier cita-cita na ali na may tentuka cita-cita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kapan kita tidak mengenal Allah, sepanjang hayat kita hanya akan dipenuhi dengan teka-teki, pertanyaan-pertanyaan hidup, dan itu tidak akan kita bisa temukan jawabannya. Gaji itu tuh mati ikona. We are toar toto nakasih. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, lihatlah kita kembali kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam detik-detik akan dimasukkan ke dalam kobaran api, maka dari malaikat ubalikuna kada amma ilaika fala aja namutuluk aja. Maka di Jibril peko nikomatiku agan apa nakada ahabbul amraini ilayya ahabbuhuma ilallah. Kalau Allah menginginkan saya mati, saya pun tidak mau hidup. Kalau Allah menginginkan kematianku, saya pun tidak mau hidup. Artinya apapun yang ditentukan Allah, pasti itu yang terbaik. Waktu ini perintah giri anak-anak negeri itu, apa yang dia katakan Bapak Ibu sekalian? Jadi pastikanlah bahwa cinta kita kepada Allah mengalahkan cinta kita kepada selain Allah. Pastikan cinta kita kepada Allah melebihi cinta kita kepada harta, kepada anak. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, kenapa kita mengenal Allah? Kita ingin bahagia. Orang yang banyak harta dan tidak mengenal Allah, tahu malah saulu.
mega warampara tapi denis sengi puang Allah Ta'ala tau ti malah saulit matandre jabatange pangkae na dena tu sisa puang Allah Ta'ala ais dena menyamatin roneta itu ti magulisa Allah Umar ketika nama Umar di Eropa Bapak Ibu sekalian nasi sengi teh ang kagare tau yasang Umar mapimping sampai bapak-bapak dan ibu sekalian benua Eropa ketika mendengar nama Umar Bapak Ibu sekalian ketahu-tahu mana pemimpinnya dia akan kuasai dunia orang ini coba dia kirim intelijen untuk memata-matai kirim intelijen lawa Madinah memata-matai seperti apa kehidupan orang seorang Umar yang ditakuti saat sekarang ini di Eropa. Laktu Madinah natanaywi tawe makadake kayat jeyasang Umar angkat jalo kemakadang karo Umar angke Roma tinro okkoyawana karo Roma ini itu dia lagi tidur di bawah pohon kurma nalai sandala nanang kengului ini orang yang paling disegani tidur di bawah pohon kurma sandalnya Bapak Ibu sekalian jadi bantal di sekelilingnya begitu banyak anak yang berlari bermain ribut tapi memma itin rona pameluta Sayyidina Umar makwami jepesangi Umar makwami biasanya Umar dan intelijen sini Bapak mengatakan bahwa moto'na Umar saya sebenarnya misiku begini terus apa yang kau dapat dari saya maka dai nimta wa'adilta dena mungkin memmatin romu makwatu cebenenge demu adelek mak perintah ya kong katau kalasi itu Pak dia itu nulai matinro pasti bebanmu begitu berat bebanmu yang sangat berat tugas-tugasmu sangat berat kamu pun tidur hanya memakai sandalmu sebagai bantal bahkan anak-anak bermain di sekitarmu itu kedi kumeka aja matin aja maruk kami matin nenek ai ya kau Umar anak-anak malik mak galumpang sudah pena mematin rona maka dia tahu wewe yang akan menyelidiki bahwa kamu pasti pemimpin yang adil yang dicintai mematin romu tuh Pak itu tinre Pak tanda-tanda tuh ya nama gulisa tahu sila nama tinro ya pernah batinro no kopure mandre Pak Bura ilipupin apa matinro malipupin apa mat ini Pak kurangi beban-beban pikiran catatan-catatan amal buruk supaya di dalam tidur pun kita nikmat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Bapak Ibu sekalian saya kira ini satu dulu bahwa intinya kenapa kita mesti kenal Allah agar supaya semua yang kita nikmati kita miliki itu menjadi nikmat harta benda kita nikmati karena kita kenal Allah anak-anak keturunan keluarga kita nikmati jabatan kedudukan posisi popularitas dan sebagainya kita semua bisa nikmati hanya dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian dan sebelum kita tutup seperti biasanya mungkin ada satu atau dua penanya disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang telah dijelaskan Ustaz tadi bahwa semua orang sudah ditakdirkan. Menjadi pertanyaan saya, apakah takdir itu bisa dirubah? Karena ada ayat dalam Al-Quran bahwa innallaha la yugayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu pertanyaan pertama saya, Ustaz. Yang kedua, saya mohon maaf karena pertanyaan ini tidak sesuai dengan pembahasan kita pada sore ini. Begini Ustaz, ini terkait dengan fikih doa, fikih zikir. Saya lihat ada beberapa kelompok, ada organisasi Islam, kadang kalau ada acara zikiran doa, bahkan di tempat saya sendiri, di masjid saya pernah datang, di saat memimpin doa itu diiringi, diputarkan musik. Nah, pertanyaan saya, apakah doa seperti ini, bagaimana kaidah doa seperti itu? Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab bahwa Bapak Ibu sekalian, ini masalah takdir, kalau tidak salah 3-4 kali kita sudah bahas di tempat ini. Seorang dikatakan, Bapak Ibu sekalian, dia wasiatkan kepadanya, ya gulam, wahai ananda, kamu tidak akan pernah merasakan nikmatnya beriman sampai betul-betul engkau berkeyakinan bahwa apa yang Allah takdirkan pasti akan menjadi milikmu. Demu menyamatu okolino nak kodemu pahang ya sangetoto. Kamu tidak akan pernah merasakan ta'mul iman, nyemenna ya sengit tepat hatta ta'lam, sampai engkau betul-betul meyakini bahwa annama asabaka lam yakun, apapun yang Allah sudah takdirkan untukmu pasti dinalise. Maka tanah makanya mapinading makar kenrimon nyaman. Saya tidak tamak apa yang dimiliki orang lain. Ya kong kaya ro kaya kinange dena no tu sita-sita tawamu mimat to ya tu dena wat diwala nyapa ini madari mini alena na te manas tapi tu makadai peko-peko bate matu nasak ku masu eskai. Ha, ini orang tidak benar ini. Jadi Bapak Ibu, dengan keyakinan terhadap takdir, Bapak Ibu sekalian, itu akan membuat hati kita tenang. Wa anna ma akhtaka lam yakun liyusibak, dan apapun yang Allah sudah tidak takdirkan untukmu. Ko anun namita muala ya pale ko berhasil ko malay na sesamanya itu agaga. Terus kedua, apakah takdir itu bisa dirubah? Seorang tidak bisa merubah takdir. Tapi takdir bisa berubah kalau Allah yang ingin merubah. Itu kalau di dalam Al-Quran isabitu bahwa Allah itu, Bapak Ibu sekalian, bisa mentasbit, tidak berubah ini. Namo aga mo pigaw tatato kumakot. Tapi dia pun bisa, takdir bisa berubah, tapi bukan manusia yang mengubah, tetaplah Allah yang mengubah. Bisa berubah, Allah bisa rubah dengan doa. Jadi komilo doaki, jangan berdoa biasa saja. Yaitu napuji po Allah Ta'ala tadarruan wa khufiyatan. Kita minta kepada Allah dengan cara tumak bea-bea. Bea-bea ki je komilo ki. Yang kung kana tatimak bea-bea. Maka saya dengi di tupak kota 5 bea ia mak na marilau. Lami mati batewe ko. Cure. Anak tama bea-bea milau magampay le. Ang kataw macam apung gawa. Tulima depe kaside tu pa makomaki kampon. Bayane tama bea-bea. Nang kapo mo ya punay. Pasti ya leng. Apa ipoji ko mak biak-biak itaw marilaw. Biak-biak ki ripong Allah Ta'ala.
Jadi memang ada takdir jauh sebelum kita diciptakan. Takdir ini tidak akan ada yang bisa merubah. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan bahwa wadilai rubah, wadimi berubah. Yang merubah sendiri adalah Allah. Berubah dengan apa? Ikhtiar. Berubah dengan apa? Dengan doa-doa. Pak doang. Terus pertanyaan yang kedua tadi, bentuk-bentuk doa. Kita ini terkadang terlalu inovatif. Maka kaya ko maki musik mana pernah jadi. Namo mensa baca Quran pertama itu musik. Melau doang dengan musik, diiringi dengan musik, sudahlah. Jadi apa hukumnya yang begini-begini dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian? Ya jauh lebih baik kita berdoa, tidak usah aneh-aneh. Ya ipo jiko tu milau doa na digagam mengu-mengu. Tu cadik di ya sujadang ya Allah. Matin romana ngite puang moto kak cadik diku digoni-oni. Engkai atatama kaya gadosane, engkai atatama. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana hukumnya berdoa dengan musik? Apa ya si mega pakokoi kemana musik, seakan-akan Islam ini akan lebih sempurna dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi jauh lebih baik pada tuman ini, Pak, tuman ini. Kau tumilau dong, masa jasa ngedoa itu? Salat itu doa. Jadi kalau kita selalu aneh-aneh, mungkin satu waktu akan ada yang berinovasi bahwa kita sholat yuk pakai musik sedikit. Ayo sholat kita kasih sedikit musik yang bertalu-talu yang bisa membantu kita khusyuk. Ya, saya rasa jauh lebih baik kita tidak jauh dari sunnah tata cara berdoa. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, bahwa sebagaimana tadi yang dijelaskan Pak Ustadz, bahwa kita berangkat haji itu berangkat sendiri, dipersiapkan segala sesuatunya. Tentu ada persiapan-persiapan terutama fisik, harta dan seterusnya kalau kita berangkat haji. Sedangkan kalau kita menuju kematian, yaitu pasti ada bekal. Kira-kira memang ada orang biasa mengatakan bekal yang kita bawa bekal yang tidak basi. Tentu kita tidak ada, kita berangkat sendiri dan tidak ada persiapan. Tentu kita yang tahu bahwa bekal yang kita bawa adalah hanya melaksanakan perintah Allah dan menjalankannya. Tapi mungkin ada yang lebih hakiki, bagaimana supaya kita selamat untuk menuju ke apa yang kita, yaitu dalam yang kita tuju, yaitu dalam surga. Dan apalagi sekarang Pak Ustaz, ada juga yang saya lihat biasa. Ini yang perlu saya biasa bertanya-tanya, panggilan orang yang meninggal dimasukkan dalam kubur, sudah dibawa diasankan, sedangkan kita tahu bahwa asan itu panggilan sholat. Ayo mari kita sholat. Bagaimana waktu baru lahir barangkali boleh disalahkan karena mau diajak untuk melakukan sholat, tapi waktu sudah dalam kubur apalagi diajak untuk sholat, karena ada saya lihat diasankan kemudian dikamatkan. Jadi itu barangkali apakah ada hadis yang menuntut atau karena masih banyak yang melaksanakan seperti itu Pak Ustadz. Itu yang saya perlu, karena yang barangkali yang berikut Pak Ustadz tentang mengenal Allah. Kita mengenal Allah, yang kita tahu biasa kita ya paling itu melaksanakan perintah itu. Barangkali ada yang hakiki bagaimana kita cara mengenal Allah agar kita dapat betul-betul melaksanakan mengenal dengan sebaik-baiknya, agar kita dapat berinteraksi dengan Allah dengan baik. Kita berinteraksi dengan Allah hanya dalam sholat. Tentu ada barangkali yang kiat-kiatnya, kiat apa yang kita laksanakan untuk dapat mengetahui itu. Terima kasih berkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, bekal pasti semua terhimpun dalam kalimat inna khairaz zadi taqwa.
Jadi tidak ada bekal terbaik menghadap Allah kecuali dengan takwa. Nah, inilah takwa ini Bapak Ibu sekalian. Ia nana jelaskan mana to pandita ke gaya takwa al khaufu minal jalil. Takut dengan takut yang sesungguhnya. Mai tau tongeng ripong Allah Ta'ala. Ala amalu bitanzil, hidupnya dituntun Al-Quran dan hadis. Ar-ridha'u bil qalil, ya sange takwa denang kana cek dek minaita pak berena puang Allah Ta'ala. Apa madari itu yaitu koti tita aleta dena genna ya koti tita aleta dena me genna asyaitanu ya'idukumul faqra. Tanyapa tu batena setange macoba kutumelo lo ay matu kume kalau maju mama pas dia ngadi 100 sak bume ka patame celengam. Ipatamaki dompet ternyata tu tama masigi enapek ay kamu aja sa di 50 sak buku lala dompetku. Ite batina makuragai ki mapa mula boleh retuk matu kita mengeksekusi makanja tudangi mapa mula ni lalo celengang na kadang kamu di 20 jito okoy iya naro nagi nang kakuelo ta yalan ni dompetan na yuka wang kape di 10 sabui seperti itu Bapak tu 5 pagalian itu 5 pagalian ajang kamu pakai nadena ganda jadi ar-ridha'u bil qalil. Orang yang takut kepada Allah, dia takut mengingkari pemberian Allah. Ini kayak bandang mian remati. Cebenenge mah doki nawa-nawa ye bandangi, si dibandangi ya Pak lakbu. Warra pule nanya. Kampung ngari gana pule ya warra. Mingari ka kasih Pak Galunar. Bine pole ke ngare garo yaki buar ledeng yang kagay. Artinya Bapak Ibu sekalian, terkadang itu kita tidak hargai nikmat yang jauh lebih besar. Kita akan nanti bahas itu bagaimana caranya menyadari nikmat Allah bahkan terhadap sesuap nasi. Depan tu timpu angka balik cepak buat dijanji balik pura letuk Kalimantan tapi Allah takdirkan masuk di tenggorokan saya. Allah. Jadi rasa ar-ridha bil jangan mengeluh karena ada kenyataan yang dimiliki oleh orang yang suka mengeluh pasti salatnya tidak benar, salatnya pasti rusak. Yan ang kataw magala ti maprotes o kutu mapak protes taliano salay menaita pasti tahu masolah sampajan itu. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia yang suka mengeluh itu, yang tidak suka mengeluh itu hanya orang-orang yang sholatnya benar. Kata timak dari itu sholatnya pasti rusak. Jadi takwa yang disiap. Banyak sekali penjabarannya Pak. Pekucerana natu salama Uqbah bin Amir man najaya Rasulullah. Apa yang saya lakukan supaya bisa selamat ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Kuffa alaika lisana aja mau mega corita. Ya nang kata liwe galak nama nenna apalagi mah corita tan ritanai. Magala elay manenna maka nenna macapila macapenda. Ingin selamat batasi yang keluar di sini, batasi, kendalikan. Kuffa alaika lisanak, kendalikan bicaramu. Apa kata napa utama-tata maka da mega ya Andre mega ijambang mega corita mega bele ya nang kata mega corita na pasti Pak bele yang itu
aga jadi me corita nak kada nabi ta kode gaga na mulai corita amakku kode gaga na decing mulai corita jadi pita tu kutu 10 mataan ratu tau makai galak mana nak ya tau magalak mana nak pasti mega beli kotiha ya namanya gamuan re repat toko tu tamu wc makabia komiki selama batasi corita wabaki ala khati'atik komiko selama ajana teta limuk ajanata na teti mukakka aleta na tapakanjat komiki selama ajana teta murotallu komiki selama waliasa ka fi baitik lalampolamu na muala sarah aja nami galak dak cerita ilal mantara anak taji depan dene nang kene pak guru mengaji dene artinya waliasa kabaitik usahakan rumahmu senang untuk dirimu ya to patu nama tanam Bapak Ibu sekalian ya ko ya boleh yo nerima sampai sunnah yo nerima ngaji usahakan rumahmu nyaman enak di dalam nyaman enak di dalam ini jadikan rumah Bapak Ibu sekalian on rata mengaji on rata sampai sunnah itu akan enak Pak Yokong kabola din ang kanayon rin mengaji namo pada istanay tiap komiti saliwang sapa tilele mi joka latuke jadi itu jadi bakal kita ya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terus yang terakhir tadi azan itu Bapak Ibu sekalian yang saya temukan ketika seseorang meninggal Bapak Ibu sekalian Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk menggali kubur Bapak Ibu sekalian dan dia sampaikan kalau sudah engkau gali kuburan itu azinli iya bahasana hadisa pada memati ku maka de azanlah padahal maksudnya di situ azan panggil saya bika kotakiannya itu galempung hampir kita tidak temukan saya tidak menemukan adillatul masyru'iyah dalil-dalil yang mensyariatkan. Saya beberapa kali mengantar langsung memakamkan jenazah baik itu di pekuburan Ma'la maupun itu di pekuburan Baqi. Artinya itu ya sange pak disangan dek to na mesti makadai idi palolongan idi pak gali idi pak baca tapi yite tahu macai na idi mak guru nih itu itu pak mungkin mana memang kita nih maka apa dalilnya bingung itu apa dalilnya maka apa tahu maka dia aja gak tahu macur kecuali Nabi Muhammad yuli kepi apa ini kepi penyambung lidahnya iya kumaki itu ilampa mana nih teh ya narubati po acuri Nabi Muhammad acun aku Nabi Muhammad aku bicara betul bapak-bapak dan ibu sekalian para guru-guru kita ini yang sebagai betul-betul penyambung lidah Nabi Muhammad batungan ayat ya sang guru namun tanya di mana tu maka deh mereka meli kita aku pada yang mana nih kita apa ustaz pada ini nak baca apa aku irmita nih mana apa dalilnya benga mana nih tahu aga na melo ipau salamana nih tu pigo apa dia bisa dalilnya sampai itu maka ada Allah Ta'ala aja mau mulau mana mamusu tapi angka kau menang mak guru agama guri agama na po Allah Ta'ala muli suri tengah na kampungmu pakatajang urusan na agama untuk mapang guru. Jadi Bapak Ibu sekalian jadi apa ada saya tidak menemukan itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jangan kita menganggap Bapak Ibu sekalian bahwa kebaikan-kebaikan itu maka dia anggap makan jatuh ngaro maka cebeneng itu mengaji-ngaji sisang tidak usah Bapak Ibu sekalian. Jadi yang terpenting ya kau kata umate ya ada tuntunan-tuntunan bagaimana adab-adab kita dikubur ya kau me ilam mata umate aja tamak dongkong aja tatuda sampai betul-betul
pura limun. Apalagi sunnah-sunnahnya ya ko pura ni itu tu tau matena kada nabita illau doang ngi milau lah itu kasih makuakuai. Jadi jangan pulang sebelum mendoakan, itu adab-adab sama itu Pak. Mengapa tau kalau iki buru malam atau mati maka ni pura ni kah? Pura ni tapa made bawam. Fa innahumul ana yus'al. Makuakua meno pada saling iki buru dina paja milau makuakue. Dia minta sekarang ini kalian mendoakan dia. Ilau doang yang kasih. Loh, aja tempat tama di bawah. Kalau tudah Allahumma ghafir lahu. Ada pengaman itu dosa. Meni salai. Meni lisi di lau belanta. Kan itu jadi din. Allahumma ghafir lahu. Tamasai pompak. Ya, namo tu purai lama lalaki buru tapi koting kami pambaseta. Dan seterusnya. Ya, jadi saya kira seperti itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kegiatan kita ini kegiatan yang diberkahi dan kegiatan yang diridhoi insyaallah taala. Mari Bapak-bapak dan Ibu sekalian kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ansurna alal qaumil kafirin. Allahumma ghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.